Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Suatu beban bagi kamu, kata si Paulus. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Teman-teman semuanya, kamu katakan di sini tidak ada dalam bahasa Yunaninya. Ini era digital. Saya bacakan dulu dalam bahasa Yunaninya. Esto de ego au kate baresah yumas al yufarkon vanorgos dolo yumas elabon. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kalian dengan tipu daya. Adalah penipu, dia adalah penyesat yang sungguh sangat nyata. Anda sungguh terlalu nekat. Si Paulus juga, dia itu adalah perampok. Saya tunjukkan ayatnya kalau si Paulus itu perampok yang ulung. Di mana ayatnya si Paulus perampok? Kita lihat, saudara. Sabar. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi, saudara. Sabar dulu. Aduh. Satu ayat lagi, satu ayat. Sungguh nekat, saudara. Ini satu lagi. 2 Korintus 11 ayat ke-8. Si Paulus adalah perampok yang ulung. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jeder, sungguh Anda terlalu nekat. Oke, sudah habis. Aduh. Sudah habis. Ya, Sudah jawabannya. Hah? Bukan jawaban itu persoalan. Ya, bukan jawaban, saudara. Ini dengar dulu. Anda sungguh nekat. Dengar dulu. Habiskan aku dulu jawab, ya. Jangan sampai aku itu menghabiskan di sini sisa-sisa hidupku. Aduh, sungguh sangat nekat. Ayo. Nih, aku bagi Teman-teman, masa kita kalah PK sama Oten, teman-teman? Ayo dong, para sultan. Iya, kalahkan ini si kenapa Ina. sih kalian itu harusnya kasih kalah? Harusnya kalian itu sombong. Iya, gimana nih? Aduh. Aku ini sudah bertahun-tahun dia itu bertahun-tahun membacanya kitab, bagaimana nekat yang nyata, bagaimana. Aku menjawab persoalan kamu. Kamu itu sudah membaca paus-paus bahasa perompak, ini semua segalanya ya. Jadi kamu perampok bukan perompak. Paulus itu perampok. Ya nggak apa-apa lah, perampok pula. Macam mana pula perampok dikatakan perompak? Ya menang aja lah kok ya. Ya, siap. Menjawabkan di sini, oke. Bagi kesabaran, bagi keimanan itu bukanlah di Alkitab. Ya. Bukan di Alkitab, sungguh sangat nyata. Dengar dulu. Iya, gimana? Yang itu nampaknya di Alkitab mensalahkan semua keturunan yang ada di bumi, makhluk bumi ini manusia.
Itu makin hari kau mempelajari makin nekat yang nyata kau. Mana jawabannya? Jawabannya yang gitu sudah. Jadi bila kau membukanya Alkitab itu kau rampak itu yang salah. Bila kalian itu mau memperbaiki diri kita sekarang ini ya sekarang aja yang dahulu. Itu namanya nekat yang nyata sudah kau. Gak jelas nih. Para penyembah Edis nih gak jelas nih. Nah, jelas-jelasnya. Para penyembah Edis gak jelas. Dengar dulu, jangan ngerang di situ, jangan ngerang. Ngerang gimana ini saudara? Aduh, sungguh sangat nyata. Jangan ngerang ya selalunya. Yang dahulu itu jangan dibongkarkan untuk sekarang kita manusia. Jangan dibongkarkan, memang si Paulus itu pendusta, si Paulus itu perampok, si Paulus itu penipu. Terus kan si Paulus penipu. Wah, betul sekali, tepuk tangan. Kita majukan keimanan kita. Ini keimanan kita, jangan kita menghina satu sama lain. Ya orang si Paulus itu sudah meninggal, kenapa dia juga kau muluk-muluk? Si Paulus penipu. Ada ayatnya. Itu penipu. Iya tahu ayat. Ada bingung dia, saudara. Dengar dulu. Ayat cinta juga dirobek. Ayat cinta ternyata, saudara. Dirobek. Si Kalina, saya itu dulu mantan aktivis gereja. Saya dulu dari gereja Mesianik. Ada saksinya namanya Tasya. Ini Kalina perhatikan ya. Tidak ada debater Kristen dari ujung planet bumi sampai dengan ujung planet Plato. Sabar dulu Kalina. Tidak ada debater Kristen. Tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Kalau ada, hadirkan mereka. Kenapa tidak ada yang sanggup mengalahkan saya? Karena Alkitab sudah palsu. Karena Kristen bukan ajaran Yesus. Karena Paulus adalah Kristus yang nyata, saudara. Mau saya tunjukkan kalau si Paulus itu adalah Kristus? Lina, mau saya tunjukkan? Boleh? Gak boleh kau tunjukkan lah, sudah saya membaca. Oh, tidak mau lagi, saudara. Mau nggak saya tunjukkan kalau si Paulus adalah Kristus? Gak payah. Sungguh sangat macet. Oke, kau tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ya. Oke. Jadi si Paulus itu adalah Kristus, Mesias palsu. Saya tunjukkan ayatnya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9, Kak Lina tahu nggak perjanjian baru itu dalam bahasa aslinya apa? Tahu. Apa bahasa asli dari perjanjian baru apa? Tahu, katakan tahu, tidak katakan tidak. Tahu atau tidak? Ya tahu lah. Apa? Macet, saudara. Sungguh kamu sangat nekat. Nih, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu Kak Lina, perjanjian baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Kalau perjanjian lama bahasa aslinya Ibrani. Saya tunjukkan kalau si Paulus itu adalah Kristus. Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 9 ayat ke-22. Nih saya bacakan ya. Jangan dengar dulu. Sekarang ini saya itu tidak maunya menunjukkan data-data. Nah, begitu. Tidak mau menunjukkan data-data, saudara. Kenapa nih aku tanya sama kau, bila orang-orang kamu juga mengatakan begitu, ataupun terbuka orang-orang Kristen juga di sini mau masuk ke situ, tidak akan, sebab orang itu sudah mencintai. Tidak jelas omongannya Kak Lina. Anda ngomong apa? Nah kan itu namanya nekat yang di dalam ini aku kata sungguh sangat nekat yang nyata. Jadi gini Kak Lina ya. Kak
Kak Lina, sampai detik ini ya, tidak ada debater Kristen yang berani berdiskusi baik di dunia online maupun di dunia nyata dengan saya. Kenapa? Karena para pendeta ini hanya bisa terjemahan saja. Tidak ada debater Kristen yang bisa baca Ibrani, yang bisa baca Yunani. Mereka dibohongi dengan terjemahan. Saya buktikan kalau mereka dibohongi dengan terjemahan. Kita lihat di dalam KPR, Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Teman-teman perhatikan ya, ini era digital. Saya akan membuktikan kalau kalian itu dibohongi terjemahan oleh lembaga Bible Indonesia. Saya tunjukkan ya. Nih Kak Lina, lihat ya. Sungguh Anda sangat nekat. Nih Kak Lina perhatikan ya. Sabar. Kak Lina perhatikan nih. Ya, ini ada berapa hari? Nih aku perhatikan nih ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini kebohongan yang sungguh sangat nyata. Kenapa ini kebohongan yang sungguh sangat nyata? Karena ini tidak ada dalam original teksnya. Di dalam original teksnya itu nggak ada Yesus. Jadi terjemahan yang benar adalah akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya ya. Saulus de malon ene dunamotau ene duma mauto kai Sunehunen taus Iudaios taus katoi kontas en Damasko. Nah, sampai di sini nih Damsyik ya. Kita lihat nih lanjutannya. Sumbi bason hoti hautos estin o Kristus. Nggak ada di sini kata Yesus. Jadi ternyata si Paulus itu adalah Mesias, tetapi sayang dia adalah Mesias yang palsu, saudara. Nih Kak Lina perhatikan ya. Kak Lina perhatikan nih. Cari kata Yesus dalam bahasa Yunani. Ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Yesus itu nggak ada. Ternyata ini tambahan dari LAI. Saya bacakan lagi ya. Perhatikan. Saulos demalon ene duna mautokai sunekunen taus Iudaios taus katoi kontas en Damasko. Sampai di sini nih. Akan tetapi Saulus semakin berpengaruh dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Perhatikan, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Teman-teman cari di dalam bahasa Yunaninya itu nggak ada. Apa dalam bahasa Yunaninya? Sumbi bazon hoti hautos estin ho Kristos. Kita lihat di dalam interlinearnya ya. Ternyata si Paulus adalah Mesias. Teman-teman perhatikan ya. Nih Kak Lina perhatikan ya. Di dalam Action 9:22 kita lihat nih, ada enggak di sini kata Yesus? Ini the Jews dwelling all in Damascus, fulfilling in that is the Christus. Enggak ada di sini kata Yesus. Dalam terjemahannya ada kata Yesus. Mereka sudah merubah ayat Alkitab. Ternyata yang Kristus di sini adalah si Paulus. Kristen dibohongi dengan terjemahan LAI. Sungguh kalian berdusta yang sungguh sangat nyata. Memang dalam ajaran Kristen dibolehkan berdusta dalam segala hal. Roma 3 ayat ke-7. Apabila segala kedustaanku semakin melimpah ruah bagi kemuliaan Tuhan, maka tidak mengapa aku dihakimi sebagai orang berdosa. Saudara, sungguh sangat nekat. Saudara-saudara, sungguh sangat nekat. Ini, aku nih bertanya sama kamu ya. Boleh. Apa? Nah, nih, kalau wujud-wujudnya itu Tuhan ada daripada diri kita. Contohnya ya,
Ini aku bagi contoh aja ya. Kok aku punya ini, saya punya data ini kok mati ya? Jangan kabur. Kenapa naikkan orang India, saudara? Naikkan orang India, Anda sungguh sangat nekat. Di mute aja. Enggak ada. Wakar, get out please. 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 Turun. Get out please. Wakar, get out please. Get out. Get out please. Please. Ya. Get out. Nah, oke. Thank you. Nah, ini kan kerajaan. Mana Lina, jangan kabur. Sungguh sangat nyata, saudara. Belum membahaskan. Belum habis aku membahaskan. Belum aku. Oke. Kenapa dia sih ya? Oke, kejap. Ya, silakan. Macet, padahal saya punya itu data sudah beli ya. Kejap. Kok saya macet sih? Nah, dinaikkan yang lain lagi, saudara. Get out. Mister, get out. Get out, please. Get out. Ini si Lina nih malah dinaik. Get out. Get out, please. Get out. Get out, please, brother. Get out, please, brother. Get out. Lina, jangan naikkan yang lain. Get out. Get out, please, brother. Brother, get out, please. Are you Muslim or Christian? Please get out. Shut up. Keep quiet. Keep quiet. Shut up, please. Get out. You come challenge match. Aduh, dinaikin malah orang-orang India kau naikin, saudara. Sungguh sangat nekat. Get out. You shut up, mean. Amitabha, soldier, ditipati bolga, deltura cebale gaya. Set up, get out, please. You shut up, me Muslim, alhamdulillah. Get out, please. Lina, jangan dinaikin yang lain. Got out. Alina. Itu teman brother. Sejak deh. This Hinduism, get out. I am Muslim. Do you Hinduism, get out. Me Please. Muslim, lah you Christian. Please get out, brother. Jangkrik. Makanya jangan Oke, Lina, nggak apa-apa dah. Dia di mute aja, Lina. Di mute punya dia di mute. Di mute aja. Apa? Anda mau ngomong apa? Bye. Kok aku punya itu aku punya data, kenapa macet? Macet memang, sungguh Anda sungguh sangat nekat. You open challenge match me. No. Turun. Gini aja, Lina, kita keluar dulu nih ya. Si ininya biar terpisah dari kita, nanti kita gabung lagi ya. Lu follow gua. Lina. Ya, sudah. Lina, ya kita bebas, kita berpisah dulu biar orang ininya nggak ada di sini ya. Oke, kita berpisah dulu. Oke. Lu juga berpisah. Ya. Rasul Petrus, ya, karena dia tahu kasih Allah itu dia down to earth, ya, down to earth. Dia turun ke bumi, rendah diri, injak tanah. Ya, ditanya lagi. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon,
Anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kita lihat pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Pakai kata agape. Ini yang kedua kalinya, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Tuhan Yesus? Rasul Petrus jawab apa, teman-teman? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pakai kata pilio. Ya, pakai kata pilio. Yesus selalu setia, sedang kita seringkali tidak setia. Yes. Kita betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan, teman-teman. Betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan. Setelah 2 kali Tuhan Yesus menuntut hal itu, Rasul Petrus sepertinya tidak bisa atau belum mampu memenuhi tuntutan kasih itu. Ya. Sehingga teman-teman lihat bagaimana Allah yang akhirnya, Yesus Kristus yang akhirnya memahami keterbatasan daripada Petrus. Teman-teman lihat Yohanes 12 ayat 20, ayat pasal 21 ayat 17. Akhirnya Tuhan Yesus yang down to earth untuk memahami manusia. Ini ketiga kalinya. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Coba teman-teman lihat. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, domba itu pakai kata apa? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya itu tadi. Tuhan Yesus pakai kata apa, teman-teman? Pileo. Lu ngerti nggak, teman-teman? Apakah kau mengasihi aku? Tuhan Yesus akhirnya pakai kata pileo. Sedih hati Petrus. Akhirnya dia katakan bahwa, ya Tuhan, aku pileo. Artinya adalah bahwa, teman-teman, kamu harus sadar bahwa kasih Allah itu, ya, itu besar bagi kita. Kalau itu mau dituntut kepada kita, kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Maka akhirnya Allah yang memahami, Allah yang mengerti keterbatasan kita, ya, Allah yang memahami keterbatasan kita, sehingga dia mau down to earth. Dia menurunkan, ya, standarnya supaya manusia bisa memahami dia. Ya, dalam hal ini tuntutan, ya, tuntutan, ya, karena standar kita terlalu rendah. Tapi teman-teman, ya, dalam perjalanannya akhirnya, ya, Rasul Petrus ada menyatakan tentang kasih dengan kata agape, ada. Rasul Paulus juga begitu, ya. Nah, bentar ya, Rasul Paulus juga begitu pakai kata agape, gitu ya. Khususnya Rasul Paulus itu kan ngomong tentang ada kasih, teman-teman, ya. Kasih itu tidak bla 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 bla, itu pakai kata agape semua itu, ya. Jadi yang memulai untuk kasih agape itu bukan saya dan teman-teman. Kasih agape itu tadi apa? Kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tanpa syarat. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau tadi Peleo, kalau itu bukan satu marga sama kamu tidak wajib sepertinya mengasihi dia. Ya, dia bukan satu komunitasmu, kamu tidak wajib sepertinya. Ya, itu terbatas. Tapi agape itu tidak terbatas, teman-teman. Ya. Nah, Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Dia betul-betul mengasihi kita. Maka teman-teman, konsep tentang Allah yang mau berkorban, ini konsep yang aneh bagi mata dunia. Seolah-olah kita mampu dengan diri kita sendiri. Ya. Konsep mengatakan bahwa Allah kok berkorban. Pusing kepala mereka kan? Pusing.
Karena mereka nggak ngerti tentang konsep Allah berkorban. Allah berkorban. Bukankah hidup ini saya yang bikin salah, saya yang tanggung jawab? Kan gitu. Jadi mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti, teman-teman. Kenapa orang harus berkorban dan korbannya harus tertumpah darah? Nggak ngerti. Korban itu dipotong, terus kemudian darahnya tertumpah, dibagi-bagikan ke tetangga. Tuyul. Ini definisi nyontek tapi salah. Kenapa kamu berkorban? Berkorban harus hewan dan darahnya ditumpahkan. Kenapa harus begitu? Nggak ngerti, karena gundul. Nggak ngerti, teman-teman. Kenapa yang dikorbankan itu harus darah dan harus mati itu betul-betul? Nggak ngerti kamu. Nggak ngerti mereka. Jadi konsep Allah yang berkorban mereka nggak paham. Ya, mereka nggak paham. Tapi teman-teman, kita sebagai orang percaya, semakin kamu baca Alkitab, kamu akan temukan kesetiaan Allah. Dan semakin kamu baca Alkitab, kamu semakin tahu bahwa kamu itu tidak setia. Ada perjalanan di mana kamu akan menemukan bahwa manusia tidak setia. Dan kadang-kadang itu relate dengan hidupmu. Makanya saya sering katakan bahwa kebodohan manusia yang relevan itu adalah selalu merasa mampu tanpa Tuhan. Itu kebodohan manusia yang relevan. Sejak dari dulu sampai sekarang masih ada tuh orang-orang. Masih ada. Coba ayo introspeksi diri teman-teman ya. Introspeksi. Kadang-kadang kita merasa mampu tanpa Tuhan ya. Maka kamu gak andalkan Tuhan. Itu gak boleh teman-teman. Ya. Itu kebodohan manusia yang relevan. Kamu merasa mampu tanpa Tuhan. Oke? Maka andalkanlah Tuhan. Karena dia mau terlibat. Dia mau terlibat untuk itu. Firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Oke, itu dia. Maka kalau kita tanya kepada teman-teman yang sebelah, misalnya Allah berkorban, ada darah yang disembelih. Coba kamu pikir pakai nalarmu. Manusia yang bikin dosa, kenapa hewan yang disembelih? Kenapa? Mereka nggak ngerti tipologi, teman-teman. Mereka tidak ngerti penggambaran. Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Maka daripada itu kita perlu paham. Ya, kita perlu tahu. Oke, kenapa Allah menyediakan cara korban pada masa yang lalu? Ada kitab Ibrani dikatakan segala sesuatu disucikan dengan darah. Ya, disucikan dengan darah. Nah, itu dia. Nah, ini Kak Dokter nih. Ya, dengan darah. Bukan dengan itu. Repot teman-teman. Ya kan? Kita percaya sesuatu yang ilahi datang jadi manusia. Mempercayakan hidup kepadanya, dosa kita diampuni. Tapi ada yang percaya ada batu turun dari sorga yang tadinya putih jadi hitam karena dosa, menyerap dosa. Kita percaya sesuatu yang ilahi datang dari manusia, dia katakan gak masuk akal. Tapi yang datang dari sana turun jadi batu, ya, turun batunya, mencium dan mengusapnya, menghapus dosa sehabis-habisnya, dipercaya. Dasar tuyul. Ya, nah, bisa begitu. Kami percaya sesuatu datang jadi hidup. Ya, hidup. Kamu percaya sesuatu datang itu benda mati, kamu bisa percaya.
bisa begitu? Karena gundul. Oke, itu dia. Makanya teman-teman sekalian ya, perlu sekali mengimani yang kamu punya dan punya apa yang kamu imani. Ya. Nah, jangan kamu imani tapi tidak punya barangnya. Ini akibatnya. Ini. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, kembali kepada yang awal saya katakan, konsep Allah mengasihi sehingga dia mau berkorban, itu tidak ada di yang lain selain daripada iman Kristen. Tidak ada. Tidak pernah ada konsep Allah mau berkorban, ada. Kamu yang masuk ke dalam. Ya, kamu masuk ke dalam. Padahal yang menginginkan kamu berdosa siapa? Ini makin berat lagi. Makin berat, saudara. Ya, padahal yang mau supaya kamu berdosa itu siapa? Yang mentakdirkan kamu berdosa itu siapa? Tidaklah kalian naik kecuali dengan membawa kegundulan yang nyata. Ya itulah teman-teman ya. Apa yang lebih panas daripada api, saudara? Ketika mendengarkan kebenaran tapi tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Haleluya. Oke, baik. Shalom semua yang di bawah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya ya? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya teman-teman. Sampai dingin ini barang satu ini, teman-teman belum sempat. Salam semuanya. Iya, santai aja yang di bawah, yang mau naik ke atas. Ya, silakan request teman-teman. Nggak usah ngancam-ngancam. Itu tuh mainan tahun kapan itu? Nah, nanti kamu tangkap, nanti kamu nih digeruduk. Assalamualaikum. Kami dari organisasi ini, kami tersinggung. Ini menghina kami. Buka pintunya. Repot. Ya kan? Repot, teman-teman. Kami dari asosiasi ini, kami terasa ternista. Buka pintunya. Itu. Ya itu, kalau teman-teman sering dengar Bung Edis bilang kalau sana yang ngebahas itu namanya dakwah, ya kan? Tapi kalau yang sini yang bahas itu namanya penistaan. Kapi, thank you Kapi ya, Tuhan berkati. Bisa begitu ya teman-teman ya, bisa gitu ya. Nah makanya berat teman-teman ya. Bung Edis itu ngadapin mereka itu apa enggak pusing juga kepalanya. Kita yang 1-2 saja teman-teman sudah mau masuk angin. Shalom Kak Pine, thank you ya sekali lagi. Teman-teman yang lain semuanya juga thank you ya teman-teman. Lah iya teman-teman ya, nggak usah jauh-jauh ya. Ada 2 tokoh yang sama-sama Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka
dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya, untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah. Lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik anjing-anjing dan binasa, atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari. Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma, setelah pemerintahan Nero, hukuman
juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi, yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat. Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen,
dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia, "Aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja, dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya." Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen kamu tahu menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau. Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir.
Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya. Dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga Raja Bijaksana mati selamanya. Dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia, dia mengizinkan mereka untuk merasakan dia dan untuk mencium dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu, dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah, dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian. Dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, dan dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan.
mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martyr tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus. Selanjutnya Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi, benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya. Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius, surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi.
Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika Dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita. Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan Dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi Dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi Dia untuk menderita di tiang. Justin Martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem, dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Ishar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Quirinius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah Dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan Dia, menyangkal Dia. Dan setelah itu, ketika Dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat Dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh Dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin Martir dalam dialog dengan Tripo sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah Dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan Dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan Dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa Dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat, setidaknya setelah Dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa Dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri Dia pada malam hari dari kubur, di mana Dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan bahwa Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan Dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga Dia bangkit kembali.
Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah murid mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya, yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya.
untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu.
Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan. Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit? Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, kamu membuatku bermimpi. Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami Hetairis atau Asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami,
dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu, namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama.
Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya, kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut, dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu, bukan air. Kemudian, karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, "Dari mana datangnya unta itu?" Dan mereka bilang, "Itu dari Tuhan." Lalu kita bertanya, "Apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini?" Dan mereka berkata, "Tidak." "Lalu bagaimana?" kata kita, "Itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa Nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah
berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai, ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan, dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah, katanya, berfirman kepadanya, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana." Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.